Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 228113523, kelas A11. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang definisi puasa, kemudian dalil-dalilnya serta hikmah pensyariatan puasa itu sendiri. Baik, yang pertama yakni definisi puasa. Jadi secara bahasa puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu saum, yang memiliki arti dasar imsak, yaitu menahan sesuatu atau meninggalkannya atau tidak melakukannya. Jadi secara bahasa puasa adalah meninggalkan sesuatu atau menahan untuk tidak melakukannya. Sedangkan menurut Abu Ubaidah yang mengutip beberapa ahli bahasa, bahwa setiap orang yang menahan diri dari makan, berbicara dan berjalan adalah orang-orang yang berpuasa. Nah, ini adalah kiasan daripada puasa itu sendiri menurut bahasa. Kemudian secara istilah yakni menahan diri dari aktivitas makan, minum dan mendekati wanita sejak fajar sampai maghrib dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mempersiapkan diri untuk senantiasa bertakwa dan mengendalikan keinginan syahwatnya. Ya, artinya secara istilah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, baik itu yang membatalkan puasanya atau membatalkan pahala puasanya. Kemudian dasar dalil hukum puasa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi artinya bahwa puasa ini adalah merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bertakwa. Jadi sebaik-baik orang yang bertakwa adalah sebaik-baik orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar sunnahnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad sebagai hamba dan rasulnya. Kemudian melaksanakan salat, memberikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga dari ijma', bahwa semua kaum muslimin dari semua mazhab dan golongan sejak periode Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, yakni fardu ain atas tiap-tiap muslim mukallaf tanpa terkecuali, baik zaman dahulu, sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yakni keutamaan dan hikmah pensyariatan puasa itu. Yang pertama, menumbuhkan kesamaan status sosial antara orang yang fakir dan orang yang kaya. Dari hikmah yang pertama ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang fakir dengan orang yang kaya. Yang menjadi perbedaan adalah sejauh mana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan, sabar dan penuh rasa sayang serta cinta. Artinya bahwa orang yang mengerjakan puasa di sini tentu diliputi oleh rasa sabar dan penuh rasa sayang jika ia berpikir, jika ia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian menyehatkan badan,
Menyehatkan badan dalam artian bahwa dari 12 bulan kita disuruh berpuasa 1 bulan untuk menistirahatkan usus kita dalam memproduksi makanan. Maka salah satu hikmahnya adalah menyehatkan badan kita, kemudian menekan dan mengendalikan hawa nafsu. Artinya bahwa di bulan puasa, siang harinya dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, seseorang yang mengerjakan puasa itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak puasa atau pahala puasanya, seperti berhubungan orang yang layaknya suami istri, terlebih lagi jika belum memiliki pasangan. Kemudian yang kelima, yakni mewujudkan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah inti daripada puasa itu sendiri. Bukan hanya puasa, tapi semua yang diwajibkan maupun yang disunahkan di dalam agama, tidak lain tidak bukan adalah tujuannya untuk mewujudkan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.